Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari ini saya tidak bisa hadir langsung di dalam pertemuan daring kita, maka saya membuat satu rekaman agar perkuliahan ini bisa tetap berjalan. Hal ini berkaitan karena saya masih ada pertemuan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pertemuan ini kita lakukan melalui platform YouTube. Teman-teman semua, hari ini kita akan bicara soal Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks ini tentunya kita akan mendalami sekaligus mendiskusikan Pancasila sebagai dasar negara yang telah dibahas pada masa itu oleh BPUPKI atau oleh Panitia 9. Pada saat itu kita semua tahu bahwa Soekarno itu menyebut dengan filosofis Koslak, jadi atau sebuah filsafah, ya, atau dia merupakan fundamen, ya, atau sebagai dasar, juga sebagai pikiran yang sedalam-dalamnya. Jadi Pancasila itu bukan sesuatu yang hadir begitu saja dan bukan sesuatu yang remeh-temeh, bukan sesuatu yang hanya bisa dipahami secara sekilas. Ya, jadi Pancasila itu sebagai fundament, sebagai dasar, sekaligus dia merupakan pikiran yang mendalam. Karena apa? Karena memang sebagai bangsa kita ini tidak muncul begitu saja. Ada banyak langkah-langkah perjuangan yang sudah dilakukan atau sudah dibangun atau sudah digerakkan sedemikian rupa sehingga kita memang memerlukan satu dasar yang dapat membuat kita bisa berpikir, kita bisa menjalani proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu dengan gambaran-gambaran ataupun dengan langkah-langkah yang amat jelas dan tegas. Semua itu dilakukan untuk mencoba membangun fondasi, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Nah, Soekarno juga menyebutnya Welstanschauung, ya, atau pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu bukan saja sebuah pernyataan-pernyataan yang dilakukan atau dinyatakan sebagai sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kita sebagai sebuah bangsa, tapi juga dia sebagai pandangan hidup dalam kita berbangsa dan bernegara itu. Dalam Jakarta Charter yang dilaksanakan pada 22 Juni 1945, Hatta juga menyarankan saat di PPKI itu menjadi Pancasila yang seperti sekarang. Jadi ada proses panjang dari peletakan dasar negara itu yang disebut dengan Pancasila. Bahwa dalam mengadakan negara Indonesia yang merdeka itu memang harus ada atau harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen-elemen di dalam bangsa itu.
dan juga harus mempunyai tuntunan dinamis eh, ke arah mana kita gerakkan rakyat atau bangsa dan negara ini. Nah, inilah yang menjadi proyek dasar waktu itu di dalam BPUPKI. Jadi ada satu tim 9 yang menyiapkan Pancasila itu untuk menjadi pandangan hidup, untuk menjadi bagian dari bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat itu. Nah, ada kalau kita lihat dalam konteks segitiga sama sisi ya, atau dalam bentuk piramida gitu ya kalau kita buat diagramnya, rakyat itu sebagai dasar dari beroperasinya Pancasila itu. Rakyat di sini tentunya adalah seluruh warga negara. Jadi bukan berarti para pejabat itu bukan rakyat yang juga harus menjalankan proses berbangsa dan bernegara itu berdasarkan Pancasila. Dan kemudian ada batang tubuh ya, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan juga ada pembukaan. Nah, itulah yang merupakan bingkai dari Pancasila itu. Nah, sebagai sebuah pembukaan itu ada dasar, ajaran, dan teori yang juga banyak diambil dari apa yang kita kenal dengan Hans Kelsen ya. Kemudian juga Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum ya. Jadi kita itu juga membangun pandangan-pandangan hidup ini dari bagaimana kita memiliki interaksi, interrelasi dengan pemikir-pemikir lain. Jadi kita memang membangunnya dengan segala daya dan upaya yang mampu menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Dan demikian juga dengan peletakan Pancasila itu sebagai dasar negara sekaligus sebagai hukum tertinggi. Di sini kita akan banyak bicara nanti soal norma moral, kemudian ada sifat tentatif gitu ya antara daerah satu dengan lainnya yang memiliki ragam yang sangat kompleks menurut saya ya. Kita ini bangsa yang besar, ada nilai-nilai, ada aspek moralitas yang bersifat tentatif dan itu berlangsung atau terjadi pada daerah-daerah yang luas ini, daerah-daerah yang begitu banyak dan beragam. Dan kemudian di sini kita juga melihat ada penjabaran hukum yang harus kita taati gitu, agar kita sebagai bangsa tidak salah jalan, agar kita sebagai bangsa mampu berada di jalur di mana kita semua memiliki keyakinan yang sama untuk menjalani proses berbangsa dan bernegara itu. Realisasi Pancasila itu akan kita lihat sendiri nanti dalam ketatanegaraan ya. Misalnya kita dalam menjalankan kebijakan-kebijakan, dalam bersikap ya, ini semua tentunya akan berkaitan dengan apa yang kita lihat sebagai hidup kita sebagai negara yang memiliki aturan-aturan yang dapat kita jalani bersama. Di sini juga setiap individu ya atau warga negara siapapun mereka itu menerapkan Pancasila itu secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tentunya kita menyadari betul bahwa Pancasila itu sebagai bagian penting dalam kita menjalani kehidupan tersebut. Kemudian kita mencoba
menelusuri hubungan Pancasila dan batang tubuhnya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Ada ada pembukaan ya, kemudian ada hukum-hukum yang berlaku dan ada rakyat yang melaksanakannya. Yang pertama ada kausal organisnya gitu ya, dalam hubungan Pancasila dan batang tubuhnya. Jadi masing-masing sila itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia mempunyai hubungan kausal organis satu sama lainnya. Nah, kausal artinya apa? Adanya batang tubuh karena ada pembukaan UUD 45 ya. Disebut organis karena ada pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Kemudian juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Artinya apa? Ketika kita menjalankan hidup beragama, kita juga sedang menjalankan hidup yang mempersatukan kita semua, menjalani hidup kerakyatan yang bersama, juga menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab, semacam itu ya. Jadi semuanya saling terkait. Bukan berarti kita menjalankan kehidupan beragama kita melupakan tatanan-tatanan lain di dalam kita berbangsa dan bernegara itu. Dan Pancasila tidak saja merupakan satu cita-cita hukum ya, tetapi juga lebih menjadi bagian dari pelaksanaan hukum positif kita. Ada 4 pokok pikiran pembukaan UUD 45 di dalam kita membangun kesepakatan hidup bersama di dalam negara ini. Yang pertama adalah kita harus begini. Pokok pikiran pertama yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 itu berintikan yaitu persatuan, yang kemudian di sini kita melihat negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi satu langkah yang dapat membuat kita bisa bersatu. Karena apa? Karena rasa keadilan itu dijunjung tinggi untuk kita di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Yang pokok pikiran yang kedua yaitu bahwa keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Jadi keadilan sosial itu bukan hanya bagi sekelompok orang, tapi bagi seluruh warga negara, bagi seluruh warga bangsa. Nah, kemudian yang ketiga, pokok pikiran itu berintikan kedaulatan rakyat. Nah, ini yang sekarang sedang banyak diperbincangkan di media sosial atau dalam percakapan kita di dalam berbangsa ini, yaitu kedaulatan rakyat ya, bahwa sekarang ini ada yang merasa bahwa kedaulatan rakyat itu sedang dikebiri gitu. Karena apa? Karena rakyat itu bukan lagi dilayani gitu ya. Bahkan rakyat itu pelayan bagi para pejabat tertentu atau para pelaku dari pemerintahan. Nah, ini yang sekarang banyak dipertanyakan, mengapa rakyat itu justru sebagai pelayan, padahal rakyat itu harus dilayani. Pemerintah itu adalah pelayan bagi rakyat. Dia melayani rakyat dan bukan sebagai orang yang diperintah begitu saja tanpa
berdasarkan kehendak-kehendak dari rakyat, karena eh, pemerintah itu mandataris ya, diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan, sehingga bagaimanapun juga upaya-upaya untuk membangun sebuah pemerintahan yang diharapkan mampu untuk berkontribusi pada bagaimana rakyat itu menjalankan aktivitasnya dan kemudian dia mampu untuk mensejahterakan dirinya melalui kebijakan-kebijakan yang benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi rakyat itu sendiri. Jadi kebijakan bukan dibuat untuk justru membuat rakyat itu sengsara, tapi bagaimana agar rakyat itu benar-benar terlindungi hak-haknya, kemudian bagaimana rakyat itu mampu menjalankan kehidupannya untuk kesejahteraan dirinya. Nah, kadang-kadang kalau kita datang ke sebuah lembaga pemerintahan itu seolah-olah kita sebagai tamu gitu yang tidak punya arti apa-apa. Nah, ini yang mungkin sebagai warga negara kita kadang-kadang merasa terhina ya, karena proses bernegara itu tidak mampu untuk membuat rakyat itu menjadi pusat bagi pelaksanaan pembangunan. Nah, ini yang tentunya sekarang ini sedang banyak dipertanyakan dan kita harus punya kesadaran bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Nah, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar pada kerakyatan dalam pemusyawaratan dan perwakilan atau perwakilan. Jadi memang ada DPR, DPRD. Nah, ini yang menjadi tempat di mana rakyat mewakilkan dirinya untuk bisa diperjuangkan. Tapi bukan berarti kedaulatan rakyat itu hilang. Nah, ini yang sekarang juga banyak diperdebatkan ya. Dengan adanya DPR dan bahkan DPR itu merasa dia sudah mewakili rakyat dan kedaulatan rakyat itu ada pada dirinya gitu, bukan pada rakyat yang sebenarnya. Pada dirinya itu justru kedaulatan itu pada partai politik, bukan pada apa yang sedang terjadi pada rakyat itu sendiri. Nah, kita juga melihat proses penentuan pajak misalnya, ini yang sedang banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana pajak itu kemudian tidak mampu untuk dijadikan instrumen dalam mensejahterakan rakyat. Justru pajak-pajak itu untuk mensejahterakan para pejabat pemerintah atau para wakil rakyat yang sudah dipilih setiap 5 tahun sekali itu. Nah, inilah tentunya kita harus mengembalikan kedaulatan rakyat itu dengan melihat DPR dan DPRD itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat itu, bukan berarti menjalankan peraturan-peraturan yang justru membuat rakyat itu menderita, membuat rakyat itu tertindas, membuat rakyat itu justru mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Ini yang sampai saat ini masih dalam perdebatan panjang ya, posisi orang-orang yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat itu baik di daerah maupun di pusat ya, ini semua harus menyadari gitu bahwa kedaulatan itu tetap di tangan rakyat ya. Jadi bukan berarti pemberian perwakilan itu kemudian dia bisa
menindas rakyat sesuka hatinya atau eh, memberikan kebijakan-kebijakan yang kemudian menghambat proses-proses rakyat itu menjalani kehidupannya. Yang keempat, ini berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya, di mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi berketuhanan itu juga harus berkeadilan. Jadi kita menghormati semua pihak yang memiliki keyakinan-keyakinan yang beragam itu. Jangan sampai kita merasa sebagai orang yang berketuhanan yang bisa mendominasi kepercayaan-kepercayaan yang ada pada rakyat tersebut. Nah, gitu. Oke, ini teman-teman sambil ngopi-ngopi ya, bisa menikmati diskusi kita pada hari ini. Bukan diskusi ya, mungkin karena ini pertemuannya lewat platform YouTube, teman-teman bisa berdiskusinya itu lewat kolom komentar ya, dan juga absensinya nanti lewat kolom komentar tersebut. Nah, kita bisa banyak melihat ya bagaimana proses-proses yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu yang dapat yang dapat membuat kita punya kesadaran pada adanya upaya untuk kita di dalam berbangsa dan bernegara itu memiliki kekuatan hukum juga ketika kita menyadari adanya hubungan-hubungan di antara warga negara itu yang dapat menyeimbangkan upaya-upaya yang kita sadari sebagai upaya untuk mendorong ya pembangunan yang seutuhnya. Nah, tentunya kita semua bisa merasakan ya, baik dalam tatanan-tatanan hidup yang sehari-hari, walaupun ketika kita berinteraksi dengan institusi-institusi di dalam suatu negara. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka tentu akan melihat sendiri bahwa kita ini sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan itu, maka kita harus bisa membuka peluang-peluang untuk kita menyatakan ya kekuatan-kekuatan yang terdapat pada rakyat itu adalah kekuatan-kekuatan yang bisa mendorong terjadinya proses pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak untuk sekedar relasi yang sempit misalnya antara rakyat yang memilih perwakilannya dengan orang yang mewakili rakyat itu, tetapi bagaimana hubungan-hubungan itu adalah hubungan yang didasarkan pada interaksi yang kuat. Jadi ada aspirasi dari rakyat yang bisa ditopang dengan adanya Pancasila itu sendiri. Jadi perwakilan itu bukan sekedar untuk menampakkan dirinya pada proses-proses yang aspiratif, tapi juga menampakkan dirinya dalam proses-proses yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan nyata. Nah, masih dalam konteks pembukaan ya Undang-Undang Dasar 45
yang juga menjadi sumber dari segala hukum yang kita percayai itu mampu untuk menjadikan kita sebagai warga negara yang tidak hanya sekedar patuh, tidak sekedar taat, tidak sekedar kita jadikan dasar, tetapi di situ kita menjadi bagian dari masyarakat dunia yang juga memiliki keyakinan-keyakinan yang dapat kita jadikan penguat ya bagi persatuan dan kesatuan kita di dalam relasi-relasi hubungan internasional. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam pembukaan itu merupakan pernyataan kemerdekaan yang diterima gitu ya, bahwa dengan Undang-Undang 1945 itu kita menyatakan bahwa diri kita atau bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Jadi kita hadir sebagai sebuah kekuatan yang bersama-sama dengan seluruh warga dunia itu untuk melaksanakan, menjalankan satu keyakinan bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kita saling mendukung ya, saling mendukung. Jadi bukan saling menyerang, itu yang sekarang juga terjadi ya, terutama di Timur Tengah sekarang yang kita lihat bahwa ada negara-negara yang merasa memiliki dominasi atau memiliki kemampuan yang kemudian dia anggap sebagai penjaga dari wilayah tertentu. Jadi ada negara misalnya itu merasa bahwa keberadaannya adalah sebagai negara yang melindungi seluruh wilayah Jazirah Arab misalnya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya satu pemikiran yang perlu dipertanyakan ya, bahwa di dalam hubungan-hubungan internasional itu tidak ada dominasi, tidak ada negara yang merasa dirinya bisa melindungi seluruhnya. Yang harus dilakukan adalah bagaimana seluruh negara yang ada dalam satu kawasan tertentu itu saling melindungi gitu. Jadi jangan ada satu negara yang merasa dia sebagai pelindung dari seluruh negara dan orang hormat taat hanya kepada dirinya, hanya kepada kebijakan-kebijakannya sendiri. Nah, jadi ada negara yang merasa bahwa dirinya lah yang punya hak untuk membuat senjata nuklir misalnya. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Semua negara harus saling melindungi, jadi tidak ada dominasi. Nah, kita di kawasan Asia Tenggara misalnya, ya kita patut bersyukur ya masih terjalin hubungan-hubungan yang non-blok ya, hubungan-hubungan yang tidak terikat oleh dominasi-dominasi itu, walaupun secara tersirat ada ya, jadi karena sejarah memang menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tertentu itu punya afiliasi tertentu ya, jadi dia tidak bisa memisahkan afiliasi itu karena ada hubungan-hubungan sejarah yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Dan terakhir kita memang sangat menyayangkan ya peristiwa terjadinya beberapa konflik ya, konflik perbatasan di kawasan negara ASEAN. Ini juga tentunya kita sangat menyayangkan itu, mengapa tidak dilakukan melewati perundingan tetapi lewat angkat senjata. Ini ada yang mengatakan sebagai satu peristiwa sebagai akibat dari goncangan dunia yang begitu besar ya.
begitu besar. Jadi eh, aromanya, nafasnya kemudian terbawa kepada wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Nah, kita berharap bahwa ini semua eh, bisa segera diatasi dan kemudian kita bersatu untuk membangun kawasan Asia Tenggara paling tidak ya. Tentunya kita tidak hanya bagian dari kawasan Asia Tenggara, tapi kita juga bagian dari kawasan Asia dan kawasan dunia gitu. Jadi kita harus menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing wilayah dan kita juga harus menjunjung tinggi eh, apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat selama ini dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga klaim-klaim gitu ya dari bangsa negara-negara tertentu yang juga harus kita amati secara seksama. Artinya jangan sampai ada negara yang kemudian membuat klaim-klaim yang merugikan negara lain. Nah, ini tentunya juga eh, terjadi di dalam tatanan kehidupan kita di kawasan Asia Tenggara itu. Nah, kemudian juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu eh, kita melihat, nah ini saya coba lihat, jadi di dalam apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga eh, memiliki kandungan cita-cita proklamasi kemerdekaan, bahwa sebagai warga negara dan sebagai bangsa kita ini sudah memproklamirkan ya, sudah mendeklar tentang cita-cita kita sebagai sebuah bangsa. Kita tidak sekedar menjadi bagian dari masyarakat dunia, tetapi kita juga ikut berkontribusi kepada pembangunan di dalam kawasan masyarakat dunia itu, sehingga kita benar-benar bisa melakukan atau mengaktifasi gitu ya, motivasi sumber-sumber daya yang ada pada eh, bangsa kita, pada negara kita. Jadi misalnya terjadi peristiwa yang eh, mengganggu ataupun membuat Palestina itu eh, terisolasi, tertindas, maka sebagai masyarakat dunia kita berkontribusi untuk memberikan dukungan-dukungan moral, dukungan politik gitu ya. Begitu juga dengan dukungan-dukungan yang berkaitan dengan ekonomi misalnya, terutama berkaitan dengan pangan, begitu juga dengan dukungan-dukungan kesehatan dan sebagainya. Jadi sebagai masyarakat dunia kita berkontribusi untuk mendukung negara-negara tertentu, ya, warga negara lain di belahan dunia ini yang memang membutuhkan dukungan yang sepenuhnya dari kita sebagai bangsa. Begitu juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kedudukan kita yang tetap ya, dan juga disebut sebagai sebuah kedudukan yang memiliki kedaulatan tertentu. Ya, jadi kita tidak bisa ya diserang begitu saja oleh negara lain tanpa ada penjelasan-penjelasan yang berasal dari apa yang kita lakukan sebagai bangsa. Jadi apa yang terjadi saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur-unsur pelanggaran terhadap kedaulatan itu. Ya, karena memang ada dominasi-dominasi yang terjadi. Dan kadang-kadang juga ada proyeksi masa depan yang dianggap akan membuat
suatu negara itu akan mengalami penindasan-penindasan. Misalnya yang terjadi di Ukraina misalnya, ya, perang antara Ukraina dengan Rusia. Ini bukan berarti sebuah perselisihan yang sederhana. Ya, jadi banyak hal yang terjadi di situ. Ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Nah, yang bersifat internal bagi Rusia misalnya, itu di sana kan banyak ya orang-orang Rusia yang masih tinggal seperti kita di antara Timur Timur dan Indonesia misalnya. Jadi dulu pernah jadi satu, sekarang terpisah dan menyisakan orang-orang yang masih hidup di sana dan itu harus dilindungi gitu. Nah, perlindungan itulah yang kemudian mendorong secara internal bagi Rusia untuk menjaga stabilisasi warganya. Nah, secara eksternal ya Rusia merasa bahwa terjadi satu upaya untuk adanya penyatuan Ukraina dengan NATO misalnya kayak gitu. Jadi di Ukraina itu dapat atau akan dijadikan basis pertahanan bagi NATO karena di situ ada Rusia. Nah, Rusia ini tentunya kompetitor ya dari NATO. Nah, ini tentunya secara eksternal juga ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, disinilah kita harus melihat kedudukan dari suatu negara dan di sini tidak dapat diubah gitu ya. Ini juga harus ada satu kesepakatan ya. Dan di kita juga pernah ada pengubahan ya. 4 pulau misalnya itu masalah ya. 4 pulau yang semula milik Aceh tiba-tiba dipindahkan menjadi milik Sumatera Utara. Ini juga suatu penetapan kedudukan yang salah karena tidak ada koordinasi, tidak ada pertemuan-pertemuan yang bisa menyepakati itu. Begitu juga dalam konteks yang eksternal, kita sering melihat persediaan perbatasan misalnya. Itu problem yang harus kita selesaikan juga di dalam konteks hubungan-hubungan internasional. Dan di Indonesia di dalam pembukaan itu menekankan adanya berkedudukan tetap dan tidak dapat diubah. Jadi misalnya kawasan Indonesia adalah kawasan A, B, C misalnya, itu semua suatu hal yang berkedudukan tetap. Misalnya Papua New Guinea atau daerah Papua gitu misalnya, bukan Papua New Guinea ya, Papua New Guinea itu sebuah negara yang lain. Papua misalnya itu yang juga sering menjadi target-target untuk perselisihan kewilayahan. Nah, itu tidak bisa begitu saja gitu direbut ya oleh negara lain atau diklaim oleh negara lain. Nah, yang terjadi di Palestina, nah inilah yang tentunya menyebabkan perselisihan itu berkepanjangan. Ini yang tentunya kita berharap bahwa setiap bangsa itu memiliki komitmen untuk menjaga kedamaian, menjaga untuk bagaimana supaya hubungan-hubungan berbangsa dan bernegara itu bukan hubungan-hubungan yang saling membuat klaim tanpa dasar yang kuat. Nah, dalam aturan-aturan hukum internasional semuanya itu sudah diatur dan harus taat kepada hukum-hukum internasional itu sehingga tidak terjadi lagi upaya-upaya dalam merusak kedaulatan negara lain. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah termaktub dengan jelas. Begitu juga dengan di sini bahwa
sebagai fakta sejarah yang tak dapat terulang. Apa artinya? Eh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada sejarah yang memberikan satu eh, penjabaran tentang apa yang terjadi pada suatu bangsa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia punya sejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan itu tidak bisa terulang lagi. Dia sudah menjadi kesepakatan dari seluruh masyarakat dunia. Jadi ketika proklamasi itu dibacakan, maka akan ada negara-negara yang kemudian menyepakati, ada negara yang kemudian mendorong proklamasi kemerdekaan itu diakui sebagai sebuah pernyataan internasional. Nah, sekarang ini Palestina misalnya, kemudian negara-negara yang semula itu menolak kemerdekaannya sekarang sudah mulai berangsur-angsur, sudah mulai punya kesadaran tentang negara Palestina itu. Nah, inilah yang kita lihat, ya, perjuangan itu tidak bisa terulang lagi, ya, bahwa perjuangan itu atau sejarah yang sudah berjalan itu harus diakui sebagai sebuah kekuatan hukum, sebagai sebuah kesepakatan bersama yang tidak bisa dirongrong begitu saja karena daerah itu mungkin harus mempertahankan diri dan kemudian dianggap teroris. Ya, ini yang kadang-kadang juga sulit kita untuk membuat penilaian terhadap suatu kebijakan-kebijakan yang begitu gampangnya melihat suatu negara yang berusaha mempertahankan dirinya kemudian dianggap sebagai teroris misalnya. Ini yang tentunya selama ini memang Amerika Serikat itu sebagai negara yang begitu mudahnya gitu ya untuk melakukan intervensi-intervensi. Kita tahu Irak misalnya, bagaimana intervensi itu kemudian justru tidak mensejahterakan rakyat Irak, tapi justru memberikan kesempatan bagi Amerika Serikat misalnya untuk bisa menguasai lahan-lahan minyak misalnya yang ada di suatu negara yang banyak, yang negara-negara yang mengalami hal semacam itu, ada Syria, ada Afghanistan dan sebagainya. Nah, disinilah kita sebagai warga negara juga punya perjalanan sejarah yang harus diakui, kemudian harus dilindungi dan dijaga bersama sebagai sebuah fakta sejarah yang bisa tidak terulang kembali. Nah, intervensi dari negara lain atau ekspansi negara lain itu tidak dibenarkan. Tidak bisa suatu negara kemudian begitu mudahnya melakukan ekspansi, invasi gitu ya, yang kemudian negara yang diinvasi itu justru tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan peningkatan kesejahteraan, tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan yang justru akan bisa membuat rakyat itu menerima apa yang terjadi pada negeri mereka gitu. Nah, ini yang yang kemudian menjadi pertanyaan besar kita, ya, bahwa di dalam tatanan hidup baik di internal kita, di antara kita sebagai warga bangsa, juga dengan secara internal antara kita dengan negara-negara lain dalam hubungan-hubungan internasional yang dapat membuat kita bisa memperkuat kesatuan dan persatuan itu. Sehingga ketika seluruh negara itu bersatu, bukan hanya kedamaian tapi juga kesejahteraan akan mengikutinya. Saya pikir itu teman-teman semua pertemuan kita
kali ini, dan saya mohon maaf tidak bisa bertemu di jam yang ditentukan. Saya pada jam yang sama harus menjalani satu proses pertemuan-pertemuan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk absensinya nanti langsung ditulis di kolom komentar, dan tentunya kita akan selalu tetap bertemu dan akan menggali hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan Pancasila sebagai dasar negara kita, dan bagaimana kita untuk terus berusaha menjadi warga negara yang memiliki keyakinan-keyakinan yang kuat untuk mempertahankan atau untuk bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan negara ini, begitu juga kedaulatan rakyat yang kita percayai mampu untuk mempersatukan kita semua. Teman-teman semua, silakan menyampaikan ide-ide menariknya atau ide-ide ya yang mungkin muncul di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita jadikan pegangan bersama kita. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada penyelewengan di dalam kehidupan sehari-hari itu, atau ada tindakan-tindakan yang tidak pantas terjadi gitu ya. Itu kita bisa diskusikan agar kita sebagai warga negara itu punya kesempatan yang sama di dalam menjalani kehidupan ini, dan